Nah, ini tips Bapak Ibu bagaimana strategi pembelajaran diferensiasi yang efektif. Yang pertama, samakan persepsi dulu Bapak Ibu antara Bapak Ibu sebagai pendidik, kemudian siswa dan orang tua tentunya. Jadi kita samakan persepsi dulu. Ini loh kurikulum merdeka ini seperti ini, pembelajaran diferensiasi ini seperti ini. Sebelum melakukan pembelajaran kita pahamkan kepada mereka terkait asesmen diagnosis dan hasil analisanya Bapak Ibu. Jangan sampai ada kesalahpahaman, alih-alih kita mengelompokkan siswa berdasarkan ini ya kemampuan belajarnya, tapi ternyata kita dianggap menjudge siswa. Oh, ini siswa yang belum pintar atau kemampuannya rendah. Oh, ini siswa yang sedang-sedang. Oh, ini yang siswa yang levelnya sudah tinggi misalnya. Jadi kita jangan sampai terjebak dengan menjudgment siswa dalam pengelompokan itu. Pengelompokan itu ada maknanya Bapak Ibu ya, dan kita bisa mengkomunikasikan hasil asesmen diagnosis ini kepada rekan sesama guru untuk bisa saling menyamakan persepsi. Jangan sampai siswa dengan kebutuhan khususnya atau level yang di bawah diberikan tantangan yang sama atau pembelajaran yang sama dengan siswa yang fast learner gitu ya. Jadi kita bisa memberikan materi pembelajaran atau asesmen yang sesuai dengan pencapaian mereka dengan cara yaitu tadi merancang KKTP yang tepat juga Bapak Ibu ya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Jangan sampai KKTP si A dengan si B sama gitu ya. Itu rentangnya silakan disesuaikan dengan kemampuan belajar mereka. Siswa yang satunya belum bisa berenang, jangankan berenang, dia megang air aja biasanya sudah takut gitu ya. Air di dalam kolam renang untuk nyemplung memasukkan kakinya aja sudah takut gitu ya. Tapi ketika sudah diberikan perlakuan, ternyata dia sudah bisa nyemplung air dan menggerakkan kakinya. Nah, itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa untuk siswa A ini misalnya. Jadi jangan disamaratakan dengan siswa B yang emang dia mainan air tuh senang banget, apalagi suruh nyemplung dan memamerkan gaya berenangnya misalnya, yang menurut mereka itu sudah luar biasa pencapaiannya, belum tentu dengan si A ini ya. Jadi kita bisa merancang KKTP yang berbeda di dalam memenuhi kebutuhan siswa. Kemudian lakukan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu ya, untuk di kurikulum merdeka ini karena merupakan hal baru. Ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang sudah melaksanakan, Bapak Ibu masih ada waktu yang sangat panjang untuk mempelajari. Ya, pelan-pelan bertahap, nggak usah seluruhnya ingin dilahap semua, diimplementasikan semua gitu ya. Kita bertahap saja. Kalau memang kita sudah berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, toh ternyata misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya dicoba terus Bapak Ibu, nggak apa-apa. Jadi jangan patah semangat ya. Lakukan sesuai dengan kemampuan pemahaman kita. Kalau belum paham, bertanya, saling berkolaborasi, saling mendukung gitu ya. Intinya adalah kolaborasi. Kemudian buat kesepakatan kelas dengan siswa. Ini penting Bapak Ibu ya. Kalau dulu adanya peraturan dan hukuman, kalau sekarang adanya kesepakatan, kesepahaman gitu ya, dan konsekuensi Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ada kesepakatan, siswa semuanya sudah sepakat dengan apa yang diinginkan di dalam kelasnya, itu jika nanti di tengah-tengah pembelajaran kok ada yang melanggar atau tidak sesuai dengan kesepakatan itu, kita bisa mengingatkan konsekuensinya seperti apa, sehingga mereka sadar gitu. Kesadaran belajarnya tumbuh di situ. Kemudian libatkan murid dalam setiap sesi pembelajaran. Ya, Bapak Ibu tidak harus melulu melibatkan siswa di dalam proses pembelajarannya saja pada saat pembelajaran itu berlangsung, tapi juga bisa melibatkan siswa dalam perencanaannya, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika mereka dilibatkan dalam perencanaan, misalnya pekan depan materinya tentang ini nih, sebaiknya kita
tekniknya seperti apa ya nak ya? Kamu pengennya kayak gimana? Nah itu mereka ditanya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita yang menengahi. Oh iya sebaiknya seperti ini. Gimana kalau gini gitu ya? Nah kita bisa melibatkan mereka dalam merancang atau merencanakan, kemudian dalam proses, bahkan di dalam asesmennya mau seperti apa gitu ya. Kemudian berikan opsi kegiatan tambahan. Ini khususnya untuk siswa yang fast learner tadi ya, berikan opsi tugas tambahan supaya mereka bisa terfasilitasi. Materi kayak gini nih gampang banget, jadi saya cepat selesai. Terus ngapain lagi nih saya Bu? Jangan-jangan mereka nanti malah gabut gitu ya, ganggu temennya. Nah itu kita bisa memberikan tugas atau tambahan kegiatan yang bikin mereka senang dan semangat untuk membantu teman-temannya misalnya ya sampai capaian pembelajaran itu sudah sesuai harapan. Kemudian sampaikan instruksi secara jelas. Kalau instruksi atau perintah yang kita lakukan, arahan yang kita berikan kepada mereka itu jelas, tentunya mereka bisa melakukan sesuai dengan rancangan yang kita buat gitu. Kemudian atur pembagian kelompok secara efisien. Budayakan tutor sebaya. Jadi kalau kita sudah membiasakan mereka untuk metode tutor sebaya ini, kita sebagai guru nggak capek Bapak Ibu. Jadi mereka yang sering membutuhkan bantuan itu tidak lagi, Bu ini gimana, Pak ini gimana gitu. Terus ya Bapak Ibu ya, selagi kita memberikan bantuan kepada murid A, nah, murid B ini sudah tidak menggantungkan kepada kita, tapi bertanya dulu ke teman yang dianggap lebih lebih mumpuni dari dia untuk bisa mengajarkan gitu. Jadi kita nggak capek, punya asisten gitu Bapak Ibu ya. Kemudian, ya boleh Bu Siti silakan. Kemudian minimalkan pergerakan yang tidak terarah, berikan mereka arahan-arahan yang berdampak buat mereka, bermakna ya, jangan sampai mereka merasa gabut gitu ketika Bapak Ibu melihat ekspresi mereka sudah mulai nggak kondusif. Nah, Bapak Ibu bisa mengarahkan ke pergerakan atau aktivitas yang terarah gitu. Kemudian mendorong perilaku yang fokus pada penyelesaian proyek gitu Bapak Ibu ya di dalam pembelajaran. Jadi instruksinya dari awal sudah jelas, tujuan pembelajaran disampaikan di awal sudah jelas, ditampilkan ya Bapak Ibu ya tujuan pembelajaran itu, supaya mereka dari awal itu sudah paham, saya mau dibawa kemana nih, istilahnya kalau kereta gitu atau naik bis, tujuannya nanti kita ke sini loh, kita turun di sini, kita sampai di sini, nah itu dijelaskan di awal Bapak Ibu, supaya mereka nggak bingung, ini mau ngapain gitu ya, terus nanti tugasnya apa gitu, mereka fokus pada tugasnya nanti apa gitu supaya mereka dalam mempelajari materi itu oh iya saya belajar ini berarti nanti saya bisa loh menghasilkan produk ini misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikan ruang dan tanggung jawab pada murid atas pembelajaran yang mereka lakukan. Gitu ya, berikan ruang kepada mereka kesempatan untuk berekspresi. Begitu Bapak Ibu. Next. Sedikit lagi, sebagai seorang guru kita harus sering melakukan refleksi diri dengan memberikan pertanyaan pemantik bagi diri kita sendiri Bapak Ibu supaya bisa memacu semangat kita dalam mengajar dan mendidik. Contohnya, apa nih upaya saya sebagai guru untuk membantu murid dalam memahamkan pembelajaran dengan menciptakan beberapa inovasi selain pemberian teks saja yang kadang-kadang mereka itu jenuh dengan pembelajaran kita gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap selesai pembelajaran itu kita bisa refleksi Bapak Ibu. Kalau pembelajaran tadi seperti ini, apa ya yang bisa bikin mereka semangat ya untuk pembelajaran berikutnya. Nah itu kita selalu diberikan pertanyaan pemantik seperti itu Bapak Ibu, agar ada variasi dalam pembelajaran. Next, ini yang terakhir Bapak Ibu. Layani setiap keunikan pribadi siswa sesuai dengan kodratnya. Dari sanalah kita akan melihat potensi generasi emas. Nah, di kurikulum Merdeka ini tentunya sudah mewakili ya Bapak Ibu ya keinginan kita supaya
menggali potensi siswa, ya, bukan menyeragamkan atau memberikan materi-materi sesuai dengan egonya kita, gitu Bapak Ibu.